Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam. Umat Tuhan, sebelum kita ambil ruti dan ambil perjamuan hari ini, saya membagikan sebuah kebenaran dalam perjamuan kudus kita hari ini, yaitu Tuhan ingin kita sepenuhnya baik. Yang setuju katakan, aku siap. Katakan sekali lagi, Tuhan ingin supaya kita sepenuhnya baik. Amen. God wants you and me completely well. Baik. Yes. Umat Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan untuk kita. Mungkin kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang menerangkan bahwa keturunan kita ada sakit begini-begini, dan biasanya salah satu atau dua orang atau salah tiga atau salah empat dari 7 orang di keluarga itu nanti lambat atau cepat, mau atau tidak mau, bermimpi atau tidak bermimpi, pasti akan kena penyakit ini. Mungkin kita datang di dokter berkata, oh ibu, bapak, saudara, Anda mendapatkan penyakit seperti ini atau kelemahan seperti ini, dan berbagai macam informasi-informasi yang menjelaskan kepada kita. Tapi saudara yang kasih, mari kita lebih percaya firman Allah. Amen. Wahyu 22 ayat 13 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Yang apa? Awal dan yang akhir. Pernyataan dari dokter, pernyataan dari cerita-cerita tentang keluarga saudara, keadaan saudara, itu ada di tengah. Itu belum terakhir. Tuhan berkata, akulah apa saudaraku? Yang awal dan yang akhir. Berarti sekalipun dokter berkata, kita menghargai dokter, kita menghargai mereka, belajar dengan keras, belajar secara spesialis untuk mengetahui penyakit apakah itu, dan bisa diagnosis dan memberikan kepada kita obat dan perawatan sehingga kita bisa bebas dari rasa sakit. Tapi saya tetap katakan, yang awal dan yang terakhir adalah Yesus. Haleluya. Mereka bukan penentu, dokter bukan penentu, nasi dan keluar bukan penentu. Katakan, Alfa dan Omega penentu. Haleluya. Amen. Bapa berkeinginan agar kita benar-benar sehat. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Mungkin mudah kita percaya hari-hari di mana rasa sakit itu mulai mereda dan kita merasakan kekuatan itu kembali. Kita rasa itu mudah. Oh, saya sehat, saya kuat. Tetapi bagaimana dengan hari-hari ketika kita melihat gejala-gejala itu mulai datang? Rasa ini, rasa itu. Saudara yang kasih, bagaimana dengan hari-hari ketika kita kembali ke dokter, kita mulai temukan, kita datang check up di laboratorium, kita temukan bahwa kondisi kita, saudara yang kasih, belum membaik, atau keadaan yang keterangannya berwarna merah. Saudara yang kasih, mungkin kita akan mudah untuk berhenti percaya bahwa Tuhan menginginkan kita baik-baik saja. Mungkin saudara kita bertanya, apakah penyakit ini dari Tuhan? Apakah saya sedang dicoba oleh Tuhan? Apakah ini tidak bisa dijauhkan dari saya? Saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan menginginkan kita sehat. Amen. Tuhan menginginkan kita disembuhkan, dan Tuhan mau supaya kita all is well. Haleluya. Amen. Saudara percaya? Amen. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai, yakin bahwa Tuhan mau kita completely well, benar-benar baik? Kisah 10 ayat 38 berkata, Yesus pergi dan berbuat baik dengan Roh Kudus, dia menyembuhkan semua orang. Berapa banyak orang? Kalau ada 2? Kalau ada 1.000? Kalau ada 2 juta orang? Kalau ada saudara semua pagi hari ini? Semua. Saudara lihat, ini adalah kebenaran berita anugerah Tuhan. Dia tidak pernah menghajar kita dengan penyakit. Dan berkata, jangan sampai saya makan terlalu berkelebihan, Tuhan menghajar saya di usia tua karena dulu masih muda, makan tidak tahu. No.
Tuhan tidak punya agenda menghukum saya dan saudara. Amen. Tuhan tidak punya agenda yang jahat terhadap saya dan saudara. Salah satu agenda yang terbaik, Dia mau supaya saya dan saudara menjadi apa? Baik-baik saja. Haleluya. Kita lihat bahwa Tuhan memberikan, saudara kekasih, tidak memberikan kepada kita apa? Penyakit. Tuhan tidak punya stok penyakit untuk saya dan saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan, jangan pernah percaya kepada kebohongan yang berkata, saudara kekasih, setan yang datang membawa penyakit itu karena bukan kehendak Tuhan saya dan saudara saja. Setan yang membohongi bahwa Tuhanlah penyebab, padahal Tuhan bukan penyebab penyakit. Tuhan penyebab kesembuhan bagi saya dan saudara. Biarlah kebenaran ini masuk di hati kita. Katakan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau saya sehat-sehat saja. Haleluya. Amen. Yesus telah sepenuhnya membeli bagi saya dan saudara kesembuhan. Katakan, kesembuhan saya telah dibayar. Sudah dibayar. Kesehatan saudara juga sudah dibayar, saudara. Bagaimana kita dapat menerima kesembuhan yang telah dibayar oleh Tuhan itu? Melalui apa? Melalui apa, saudara? Karena melalui perjamuan kudus dalam Yesaya 53 ayat yang keempat berkata begini. Sesungguhnya, ganti kita dengan nama saudara. Sesungguhnya penyakit VLC telah ditanggungnya, dan rasa sakit VLC dialah yang menanggung. Ini terjemahan yang sangat sederhana. Inilah kepastian kesembuhan yang kita dapat terima dari firman Tuhan. Tadi dikatakan dalam Yesaya 53, tidak mengatakan mungkin penyakit kita, moga-moga penyakit kita. Siapa tahu Tuhan sayang, ini penyakit tidak ada di dalam keluarga. Enggak ada moga-moga, tidak ada siapa tahu. Yang pasti Tuhan telah menanggung bagi saya dan saudara penyakit kita. Amen. Saudaraku yang kekasih, ini satu kepastian. Jemaat Tuhan, kesehatan kita sangat penting bagi Yesus sehingga Dia membayar harga yang mengerikan untuk penyakit itu. Katakan, kesehatan saya penting bagi Tuhan. Nanti pulang lihat di rumah, mudah bilang di cermin. Bilang apa, saudara kekasih? Buka di HP, mudah bilang apa? Kesehatanmu penting bagi Tuhan. Haleluya, amen. Jangan percaya MPP, saudara kekasih, karena penyakit. Jangan percaya itu. Yesaya 53 menggambarkan bagaimana Dia menanggung hukuman atas dosa kita dalam tubuhnya. Dia telah memberi kita kedamaian, kesejahteraan, semua yang baik telah Dia kerjakan bagi saya dan saudara. Inilah yang dimaksud dengan perjamuan kudus. Ketika kita memegang roti dan anggur dan ditawan itu di tangan kita, kita sedang mengingat. Jadi perjamuan kudus mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Ketika kita menerima roti yang Yesus gunakan adalah roti mitzvah. Roti orang-orang Yahudi, yang mana roti itu, saudara kekasih, dibakar, ditusuk, dan dilucuti, saudara kekasih. Itu yang pertama kali roti itu bukan roti atau roti boy, saudara kekasih. Bukan. Ini adalah roti mitzvah. Coba katakan mitzvah. Nah, mitzvah itu, saudara, artinya dibakar, ditusuk, dilucuti. Mengingatkan kita bahwa Yesus dibakar oleh api penghakiman Allah, ditikam karena pelanggaran kita, dan dicambuk dengan cambuk-cambuk agar kita menjadi apa? Anda tidak perlu dicambuk oleh penyakit. Yesus telah melakukannya. Pada waktu kita mengambil roti, saudara mesti ingat. Harus apa, saudara? Hanya ingat saja. Menolak untuk lupa, saudara kekasih. Cawan
yang Yesus akan gunakan pada malam itu, pertama kali melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, yaitu saudara kekasih ini, yaitu untuk mendapatkan anggur, anggur itu harus dihancurkan supaya mengalir aliran atau air anggur itu, saudara kekasih. Inilah gambaran dari darah Yesus yang mengalir supaya saya dan saudara mendapatkan kesembuhan itu. Amin. Amin. Ketika Anda mendengar firman ini, jangan berpikir dulu, BPJS saya belum bayar, nanti bagaimana? Ingat bahwa Yesus sudah bayar kesembuhan bagi saya dan saudara. Darahnya telah tercurah supaya saya dan saudara mendapatkan kesempatan mengalami pembebasan dari penghukuman, penghakiman, dan kelepasan dari kutukan dan sakit penyakit. Karena kita telah diampuni, tidak ada lagi kegagalan kita yang mendiskualifikasi kita. Tidak ada lagi hal yang menghalangi saya dan saudara untuk menerima kesembuhan. Katakan, tidak ada halangan untuk saya disembuhkan. Katakan. Mungkin ada halangan Anda datang kepada rumah sakit karena dia cek nomor BPJS saudara. Bapak, minta maaf bulan lalu belum bayar. Tolong bayar dulu supaya administrasi diproses. Oke, itu biasa. Tidak biasa untuk kesembuhan terhalang. No. Katakan, saya sepenuhnya berhak untuk sembuh. Katakan. Saudara tahu, pada waktu Anda menjadi gejala dengan berkata demikian, gejala penyakit dan berkata, maaf bos, salah alamat. Amen. Kenapa? Karena saudara sudah kasih mental itu penyakit, saudara kekasih. Seperti Jokowi mentalkan itu pemimpin-pemimpin partai bilang sembrono, langsung mereka kaget semuanya, saudara kekasih. Nah, pada waktu saudara menyatakan bahwa Anda tidak ada lagi halangan untuk disembuhkan, penyakit kena mental, saudara kekasih. Amin. Amen. Nah, jadi namun menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sesuai dengan kepenuhan atau keperluan tubuh kita adalah tanggung jawab siapa? Adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Makan sehat adalah tanggung jawab Tuhan. Betul, saudara? Kita makan racun, Tuhan yang mati. Tidak. Tanggung jawab makan yang sehat. Tanggung jawab saya dan saudara. Amin. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk kesehatan saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara yang kasih, 90% penyakit yang datang di dalam tubuh manusia karena ini. Karena apa, saudara? Saudara yang kasih, lebih kurang 7-8 tahun Ibu Melsia cek di dokter hampir setiap minggu. Prodia sampai sudah sangat mengenal Ibu Melsia, saudara yang kasih. Sampai hadiah Natal, hadiah ulang tahun bertubi-tubi datang. Saya bilang, kok saya tidak dapat? Datang tanya saya, Ibu Melsia rumahnya di mana? Ini saya ada di sini. Selalu saudara datang, sudah sangat terkenal karena selalu pelanggan di Prodia. Kolesterolnya selalu naik. Lalu Ibu Melsia konsultasi kesehatan Ibu Ayan yang kita ada ikut grup sampai sekarang ini. Ibu Ayan dengan sedang, dia bilang, Ibu Melsia coba berhenti roti. Hah? Berhenti roti? Ibu Melsia paling suka roti, berbagai macam roti. Waktu dia berhenti, kolesterolnya hilang. Berarti penyakitnya datang dari setan? Roti. Sehingga kemarin ke Australia, roti yang enak-enak biasanya di VLCPR kalau habis kebaktian itu roti taruh di muka tuh, woi segala macam roti. Ibu Melsia bilang, Pak lurus saja. Kenapa? Karena itu musibah bagi Ibu Melsia. Lewat, saudara kekasih. Kita lewat roti supaya kita jangan lewat, saudara kekasih. Jadi tanggung jawab, katakan, saya bertanggung jawab atas makanan saya. Nah, sudah 2-3 minggu ini saya makan nasi sudah mulai lupa-lupa karena perutnya mereka. Saya boleh rasa makan daging, makan ikan, makan sayur, tidak ada nasi itu enak, saudara kekasih. Badannya kincang, perutnya kempes, saudara kekasih. Tidak ada kenal keroncong lagi, saudara kekasih. Kalau tidak super mie 3, mie sedap 1 jam,
telur 2 sampai siang beres. Saudara tahu nggak sih? Katakan, saya bertanggung jawab atas makanan saya. Oke, baik, umat Tuhan, dengan iman, mari. Dengan iman, terima saja apa yang Yesus lakukan bagi dan untuk kita. Melalui apa? Tubuh dan darahnya. Baik, ambil roti dan anggur di tangan Bapak Ibu. Pagi hari kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Haleluya. Sambil buka rotinya katakan, terima kasih Tuhan. Maksudnya omong pelan-pelan saja sambil buka roti, saudara. Bilang terima kasih Tuhan, saya ingat Engkau sudah mati bagi saya. Rotimu telah, roti tubuhmu telah dihancurkan supaya saya mendapatkan kelepasan. Terima kasih buat darahmu yang tercurah supaya saya menjadi benar. Saya tidak lagi laknat, tidak lagi dihancurkan dengan sakit penyakit. Haleluya. Yang percaya katakan, saya menerima tubuh Yesus yang dihancurkan. Katakan roti itu. Karena saya dan saya menerima keutuhan, kesehatan, kesembuhan senantiasa. Makanlah. Katakan, saya menerima darah Yesus yang ditumpahkan agar saya menerima pengampunan, pembenaran, kelepasan, dan keutuhan. Saya terima darah Yesus. Engkau yang sakit, kesembuhan mengalir dalam kita. Engkau yang sehat, roh intimidasi jauh daripada engkau. Bahwa engkau bisa menyelesaikan hidup ini tanpa penyakit. Amin. Baik, kita terus memuji menyembah Tuhan.